Indonesia, sejak awal 1959, tiga kekuatan besar pernah berdiri berdampingan, namun juga saling berhadap-hadapan. Mereka adalah kaum nasionalis, agamis, dan komunis. Tiga arus pemikiran yang sama-sama ingin membangun masa depan Indonesia, tetapi dengan jalan dan keyakinan yang sangat berbeda. Pada permukaannya, nasionalis, agamis, dan komunis Nasakom tampak seperti sebuah jembatan. Sebuah gagasan besar yang berusaha menyatukan identitas kebangsaan, kekuatan moral agama, dan semangat keadilan sosial kaum buruh serta tani. Namun di balik upaya penyatuan itu, dunia politik Indonesia menyimpan ketegangan yang tak pernah benar-benar padam. Terjadi ketegangan antara nasionalis dan komunis. Di satu sisi berdiri kaum nasionalis, mereka yang percaya bahwa negara harus kuat, stabil, dan berdiri atas dasar persatuan nasional. Bagi kaum nasionalis, revolusi sudah selesai. Yang dibutuhkan kini adalah pembangunan, kedisiplinan, dan pemerintahan yang kukuh. Di sisi lain, kaum komunis melihat dunia dengan kacamata berbeda. Bagi mereka, perjuangan belum selesai. Menurut kaum komunis, adanya kesenjangan sosial, kemiskinan, dan ketidakadilan dianggap sebagai bukti bahwa revolusi sejati belum dimulai. Perbedaan inilah yang menumbuhkan kecurigaan dan gesekan. Nasionalis melihat komunis sebagai ancaman yang siap mengguncang negara demi revolusi kelas. Sementara itu, komunis memandang nasionalis sebagai penjaga status quo, terlalu takut pada perubahan. Meski demikian, masa itu, kubu nasionalis dan kubu komunis masih berjalan berdampingan, tetapi selalu dengan jarak yang rapuh. Namun ketegangan paling kuat justru muncul antara kelompok agamis dan komunis. Di negeri yang religius seperti Indonesia, nilai-nilai ketuhanan menjadi fondasi moral masyarakat. Kalangan agamis melihat hadirnya ideologi komunis sebagai sesuatu yang asing, bahkan berbahaya, karena komunisme klasik memandang agama sebagai penghalang kesadaran akhirat. Hal ini memicu tumbuhnya keresahan dari masjid hingga pesantren. Para pemimpin agama khawatir apabila organisasi komunis semakin luas, semakin berani, dan semakin percaya diri, maka kaum agama akan tersingkir. Sementara itu, kaum komunis menilai kelompok agama terlalu konservatif, terlalu tunduk pada struktur sosial lama. Bagi kaum komunis menganggap kaum agamis lebih banyak meninabobokan rakyat dengan iming-iming surga dan mencegah perubahan revolusioner. Di jalan-jalan, di kampung-kampung, sampai ke ruang sidang, gesekan antara kekuatan komunis dan kekuatan agamis makin terasa. Kadang berupa debat, kadang berupa tekanan politik, kadang berubah menjadi benturan fisik yang meresahkan. Di tengah ketajaman itu, hubungan antara kaum nasionalis dan agamis juga tak selalu mulus. Nasionalis ingin mempertahankan negara yang plural, sementara kelompok agamis menginginkan nilai agama hadir lebih kuat dalam hukum dan pemerintahan. Akhirnya, muncul perdebatan tentang bentuk negara, dasar hukum, hingga peran agama dalam politik menjadi bara yang selalu menyala. Kadang mereka bersekutu menghadapi komunisme, kadang mereka saling berhadapan dalam perdebatan panjang tentang arah bangsa. Begitulah wajah Nasakom dalam realitas politik. Tiga kekuatan besar yang sama-sama lahir dari keinginan membangun negeri yang adil dan bermartabat, tetapi membawa prinsip dan keyakinan yang kerap berbenturan. Nasionalis menginginkan persatuan, agamis menginginkan moralitas, komunis menginginkan keadilan sosial. Namun ketika ketiganya dipaksa berjalan dalam satu harmoni, benturan menjadi tak terelakkan. Setiap kelompok membawa sejarah, nilai, dan masa yang besar, dan dalam dinamika itulah Indonesia bergerak memasuki salah satu periode paling kompleks dalam sejarahnya. Pertengahan 1960-an adalah masa ketika Indonesia berdiri di sebuah persimpangan sejarah yang menentukan.
2 dekade setelah proklamasi, rakyat baru mulai merasakan arti kemerdekaan. Namun di antara euforia revolusi dan semangat membangun negeri, terdapat kegelisahan yang dalam, kegelisahan yang merayap pelan bertahun-tahun hingga akhirnya meledak dalam tragedi nasional. Di Istana Merdeka, Presiden Soekarno, sang proklamator yang karismatik, masih menjadi pusat gravitasi politik. Suaranya memenuhi podium-podium rakyat. Poster bergambar dirinya dipasang di tembok-tembok kota. Bagi sebagian orang, ia adalah bapak bangsa. Bagi sebagian lain, ia adalah penjaga revolusi yang tidak boleh diganggu. Tetapi di balik sorak-sorai massa, negara mulai kelelahan. Ekonomi melemah, harga-harga naik, dan konflik politik mengeras dari hari ke hari. Indonesia seperti kapal besar yang terus bergerak, tetapi mesinnya mulai berasap. Dan di tengah persimpangan itu, 2 kekuatan utama muncul dan saling menatap penuh curiga. Partai Komunis Indonesia, PKI, dan Angkatan Darat. Di antara keduanya berdiri Soekarno sebagai penengah, sebagai simbol, sebagai penentu. Namun tidak ada satu pun yang tahu bahwa keseimbangan rapuh itu sedang menuju titik runtuh. Dalam visi besar Soekarno, Indonesia bukan sekadar negara merdeka, ia adalah mercusuar dunia, pusat gerakan anti-imperialisme. Ia ingin Indonesia berada di garis depan revolusi global, memandu bangsa-bangsa tertindas menuju kebebasan. Untuk mewujudkan itu, ia memperkenalkan konsep demokrasi terpimpin, sistem yang baginya lebih sesuai dengan kepribadian bangsa daripada demokrasi liberal ala Barat. Di atas kertas, demokrasi terpimpin merupakan cara untuk menyatukan bangsa. Dalam kenyataan, sistem ini menempatkan Soekarno sebagai figur sentral yang memegang hampir seluruh pucuk kendali politik. Soekarno memaksa 3 kekuatan besar bangsa untuk bersatu di bawah satu payung, nasionalis, agama, komunis. 3 kekuatan itu digenggam menjadi Nasakom, sebuah sintesis yang bagi Soekarno merupakan solusi persatuan. Tetapi bagi banyak orang, khususnya militer, adalah eksperimen berbahaya. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Nasakom adalah konsep yang menyatukan 3 arus besar pemikiran politik, nasionalisme, agama, dan komunisme ke dalam satu kerangka kerja kebangsaan. Nasionalisme menekankan persatuan bangsa, kedaulatan, serta identitas nasional sebagai dasar perjuangan bersama. Agama menghadirkan nilai moral, etika sosial, dan ikatan spiritual yang membimbing kehidupan masyarakat. Komunisme menawarkan gagasan keadilan sosial, penghapusan penindasan kelas, serta pemerataan ekonomi. Singkatnya, Nasakom adalah upaya memadukan kekuatan persatuan nasional, moralitas religius, dan tuntutan keadilan sosial ke dalam satu kesatuan politik yang harmonis. Pada masa ini, Partai Komunis Indonesia bangkit sebagai salah satu partai terbesar di dunia di luar Uni Soviet dan Cina. Jumlah anggotanya jutaan, organisasi masanya merambah petani, buruh, pemuda, wanita, seniman, hingga guru. Di desa, PKI menjadi wajah perubahan. Di kota-kota, PKI tampil sebagai kekuatan politik yang semakin percaya diri. Dukungan Soekarno membuat ruang bagi komunis terbuka, lebar. PKI masuk ke lingkar kebijakan, memengaruhi wacana publik, bahkan berani mendesak perubahan struktural yang membuat kelompok lain khawatir. Sementara itu, di tubuh Angkatan Darat mulai mengeras sebuah kubu yang beranggotakan para perwira nasionalis dan kelompok agamis. Dari markas-markas komando hingga ruang rapat tertutup, satu kekhawatiran yang sama terus bergaung. Semakin besarnya pengaruh PKI bukan sekadar dinamika politik biasa, melainkan potensi ancaman terhadap negara. Bagi Angkatan Darat, ideologi komunis berdiri di garis yang berseberangan dengan Pancasila. Para jenderal melihat tanda-tanda bahaya itu semakin jelas.
Mulai dari manuver politik PKI, jumlah massa yang terus membengkak, hingga ambisi mereka dalam menguasai ruang-ruang strategis negara. Di kalangan perwira tinggi, muncul keyakinan bahwa PKI tidak hanya ingin bersekutu dengan kekuasaan, tetapi sedang menapaki jalan untuk mengambil alihnya, sedikit demi sedikit dengan cara yang halus namun terencana. Kecurigaan itu tumbuh menjadi kewaspadaan. Kewaspadaan berubah menjadi ketegangan, dan ketegangan inilah yang kemudian menjadi latar dari dinamika politik Indonesia pada masa itu. Masa ketika nasionalis, agamis, dan komunis berada pada lintasan sejarah yang saling bersinggungan dan saling mencurigai. Ketika PKI mengusulkan angkatan kelima, buruh dan tani bersenjata, militer melihat itu sebagai ancaman langsung terhadap posisi mereka. Angkatan Darat memandang perkembangan PKI dengan penuh kecurigaan. Para jenderal mencium risiko bahwa PKI ingin mengambil alih kekuasaan secara bertahap. Sementara elit politik di DPR terlibat dalam permainan kekuasaan, rakyat pun menghadapi cobaan hidup sehari-hari yang jauh lebih berat. Pada 1965, inflasi meroket hingga ratusan persen. Uang Indonesia kehilangan nilai. Harga bahan pokok naik berlipat ganda. Di pasar-pasar, ibu-ibu berdiri lama sambil menggenggam uang yang tidak lagi cukup untuk membeli beras. Di desa, petani menunggu pupuk yang tak tersedia. Di kota, pegawai negeri mengeluh karena gaji yang habis sebelum pertengahan bulan. Organisasi massa pendukung partai-partai saling mendominasi jalan. Kadang membawa tuntutan ekonomi, kadang tuntutan politik, terkadang keduanya. Suasana kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Makassar, Medan, hampir setiap minggu diwarnai demonstrasi, orasi, dan bentrokan kecil. Negara terasa tidak tenang, seperti berada di puncak gunung berapi yang siap meletus. 30 September 1965, malam hari, Jakarta tampak seperti biasa, lengang, lembab, dan gelap. Namun pada malam itu, sebuah operasi senyap bergerak. Menjelang dini hari, sejumlah jenderal Angkatan Darat diculik dan dibunuh oleh sekelompok pasukan yang menamakan diri Gerakan 30 September G30S. Peristiwa itu terjadi cepat, sunyi, dan mematikan. Di pagi hari, Indonesia terbangun dalam kabut misteri yang pekat. Siaran radio berisi klaim bahwa gerakan ini dilakukan untuk menyelamatkan negara dari Dewan Jenderal, sebuah kelompok perwira tinggi yang dituduh hendak menggulingkan Soekarno. Namun klaim itu segera dipatahkan oleh Angkatan Darat. Melihat situasi yang kian tidak menentu, satu sosok dari tubuh militer perlahan muncul ke garis depan, Mayor Jenderal Soeharto. Dari markas Kostrad, ia memperhatikan bagaimana keadaan negara bergerak menuju titik genting. Dan ketika kabar penculikan para jenderal merebak, ia mengambil kesimpulan sederhana bahwa negara sedang berada di ambang kekacauan. Sebagai Panglima Kostrad, Soeharto bergerak cepat. Ia mengerahkan operasi pemulihan keamanan, mengambil alih titik-titik vital komunikasi, dan mengirim pasukan untuk menumpas para pelaku gerakan. Dalam hitungan jam, kepemimpinan de facto Republik berpindah ke tangannya. Di tengah situasi yang membingungkan, tuduhan terhadap Partai Komunis Indonesia segera menguat. Tidak semua klaim memiliki bukti yang jelas, tetapi narasi sudah terbentuk. Melihat hubungan yang selama ini tegang antara Angkatan Darat dan PKI, militer menyatakan bahwa dalang peristiwa Gerakan 30 September adalah PKI. Gelombang ketakutan menyapu seluruh negeri. Kecurigaan terhadap siapapun yang dianggap kiri berubah menjadi tindakan represif yang tak terkendali. Dalam beberapa minggu saja, Indonesia memasuki salah satu bab terkelam dalam sejarahnya. Ratusan ribu orang diburu, ditahan, atau dibunuh. Di banyak daerah, aparat lokal,
organisasi pelindung masyarakat, bahkan kelompok massa yang dimobilisasi menjadi bagian dari pusaran kekerasan itu. Sungai-sungai di Jawa Tengah dan Jawa Timur, semak-semak di Bali, hingga ladang-ladang sunyi di Sumatera, menjadi saksi bisu tragedi yang tak sepenuhnya tercatat dalam buku sejarah. Pasca G30S, Presiden Soekarno masih berusaha mempertahankan kendali. Ia tetap tampil di hadapan rakyat, menyampaikan pidato politik, termasuk pidato terkenalnya Jas Merah, seraya berupaya menegakkan konsep Nasakom yang selama ini menjadi sandaran ideologinya. Namun kenyataannya berbeda. Kekuasaan yang sesungguhnya sudah mulai menjauh dari tangannya. Soeharto bergerak perlahan, tetapi sangat terukur. Ia membangun dukungan di lingkungan Angkatan Darat, mendapatkan simpati negara-negara yang cemas pada pengaruh komunisme, dan menempatkan loyalis di posisi-posisi penting. Jaringannya menguat, langkahnya semakin mantap. Di luar lingkar kekuasaan militer, mahasiswa dari berbagai universitas bersatu dalam organisasi baru. Kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Tuntutan mereka terdengar lantang. Bubarkan PKI, rombak kabinet, turunkan harga-harga. Demonstrasi terjadi hampir setiap hari, kadang damai, kadang memanas. Ketegangan merayap ketika mahasiswa berhadapan langsung dengan pasukan Cakrabirawa, pengawal setia presiden. Jalan-jalan kota besar berubah menjadi panggung duel politik antara generasi muda dan pusat kekuasaan lama. Pada 11 Maret 1966, ketika situasi semakin menekan, Soekarno menandatangani sebuah surat perintah yang kelak menjadi titik balik sejarah. Super Semar. Dengan dokumen itu, Soeharto memperoleh wewenang penuh untuk memulihkan keamanan. Dampaknya terasa seketika. PKI dibubarkan, tokoh-tokohnya ditangkap. Institusi negara diarahkan sesuai garis komando baru. Indonesia pun memasuki fase yang berbeda. Kabinet Dwi Kora digantikan oleh Kabinet Ampera, dengan Soeharto tampil sebagai pelaksana utama pemerintahan. Fokus pemerintahan jelas, stabilisasi ekonomi, pemulihan hubungan luar negeri, dan penertiban situasi politik. Pada 28 September 1966, Indonesia kembali menjadi anggota PBB, sebuah simbol bahwa orientasi diplomatik negara berubah. Dari konfrontatif ala Soekarno menjadi pragmatis ala Soeharto. Sementara itu Soekarno semakin terpinggirkan. Pidatonya tak lagi menggugah, keputusannya sering diabaikan. Dukungan politik perlahan surut dari sekelilingnya. Hingga akhirnya pada 1967, MPRS secara resmi mencabut mandatnya dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden. Dengan itu, berakhirlah era Soekarno, sang proklamator yang pernah memimpin negeri ini melewati badai revolusi. Peristiwa 1965 sampai 1966 bukan sekadar pergantian pemimpin, bukan pula sekadar pertarungan ideologi. Itu adalah perpaduan rumit antara perebutan kekuasaan, kegagalan dialog, pertarungan politik global, krisis ekonomi yang akut, dan tragedi kemanusiaan dalam skala besar, yang hingga kini masih menyisakan luka di banyak keluarga Indonesia. Dan sampai hari ini, sejumlah pertanyaan tetap menggantung. Siapa sebenarnya yang memulai gerakan 30 September? Apa motivasi sesungguhnya? Bagaimana kekerasan massal dapat menyebar begitu luas? Apa peran negara, militer, dan organisasi massa? Dan apa yang sebenarnya terjadi pada Hari Super Semar ditandatangani? Sejarah periode ini tidak pernah berhenti diperdebatkan. Setiap generasi mencoba memahami ulang. Setiap peneliti menemukan potongan informasi baru. Setiap keluarga korban menyimpan luka yang tak pernah seluruhnya sembuh. Namun satu hal jelas, 1965 sampai 1966
adalah salah satu titik balik terbesar dalam sejarah Indonesia modern. Di sanalah jalan panjang politik negeri ini dibentuk dengan konsekuensi yang terasa hingga hari ini dan mungkin masih akan terasa pada masa depan. Saudara-saudara, dengan demikian, di tengah gejolak politik 1965 sampai 1966, perlahan terbentuk sebuah garis tegas yang membelah pusat kekuasaan Republik. Di satu sisi berdiri Soekarno, sang proklamator, pemimpin karismatik yang membangun Indonesia dari puing revolusi. Di sisi lain muncul Soeharto, jenderal tenang, berhitung, dan bekerja dalam diam, yang perlahan tetapi pasti menguasai kendali politik. Pertarungan antara keduanya bukan sekadar perselisihan pribadi, tetapi benturan antara dua gaya kepemimpinan, dua visi negara, dan dua cara membaca situasi dunia. Pada tahun-tahun terakhir pemerintahannya, Soekarno melihat dirinya sebagai perekat bangsa. Ia mencoba mempertahankan keseimbangan antara tiga kekuatan besar, nasionalis, agamis, komunis, yang ia sebut sebagai Nasakom, suatu formula untuk menjaga stabilitas politik dan mempertahankan kedaulatan Indonesia di tengah Perang Dingin. Dalam pandangan Soekarno, PKI bukan semata-mata partai, tetapi alat penyeimbang terhadap dominasi militer dan kelompok kanan. Ia juga melihat komunis Indonesia sebagai bagian dari strategi geopolitik menghadapi imperialisme Barat. Namun ketika G30S meletus, fondasi Nasakom runtuh seketika. Soeharto tidak pernah menjadi tokoh publik sebesar Soekarno. Ia bukan orator, bukan ideolog, ia bukan pemimpin revolusi, tapi ia memiliki sesuatu yang lebih penting pada saat itu. Kredibilitas di mata Angkatan Darat, ketenangan dalam krisis, dan kecakapan mengambil keputusan cepat. Ketika Soekarno masih berusaha menjelaskan G30S dengan retorika politik, Soeharto bergerak langsung ke lapangan, menguasai komunikasi, memimpin operasi, dan menertibkan pasukan. Perbedaan gaya inilah yang kelak menjadi sumber ketegangan keduanya. Bagi Soekarno, Indonesia harus berdiri menghadapi imperialisme. Bagi Soeharto, ancaman terbesar justru komunisme domestik bersamaan, satu dengan retorika, satu dengan tindakan. Ketika mahasiswa turun ke jalan, Soekarno menyebut mereka anak-anak nakal. Soeharto sebaliknya membiarkan mereka menjadi tekanan politik terhadap sang presiden. Pada 11 Maret 1966, keadaan mencapai titik genting. Saat sidang kabinet berlangsung, pasukan tak dikenal, diduga dari Kostrad, mengelilingi Istana Bogor. Soekarno terkejut, merasa keamanan dirinya terancam. Sore itu, ia menandatangani Supersemar. Bagi Soekarno, Supersemar hanyalah mandat terbatas untuk memulihkan keamanan. Bagi Soeharto, itu adalah legitimasi penuh untuk mengambil alih negara. Dan dalam jam-jam berikutnya, perbedaan interpretasi itu menjadi garis pemisah terakhir. Sejak Supersemar ditandatangani, Soekarno merasakan kekuasaannya menyusut. Sementara itu Soeharto bergerak cepat. PKI dibubarkan. Tokoh-tokoh politik kiri ditangkap. Media dikendalikan. Militer semakin solid mendukungnya. Soekarno tak kuasa menghentikan langkah-langkah itu. Pidatonya semakin banyak, tetapi pengaruhnya semakin sedikit. Hubungan keduanya semakin renggang, bukan karena pertengkaran, tetapi karena realitas politik yang telah berubah. Soekarno menjadi simbol tanpa kekuasaan. Soeharto menjadi kekuasaan tanpa simbol. Pada 1967, MPRS mencabut mandat Soekarno. Presiden yang memimpin revolusi, membangun persatuan nasional, dan menjadi ikon anti-kolonial dunia itu, akhirnya secara resmi tergeser dari panggung kekuasaan. Konflik Soekarno-Soeharto bukan sekadar cerita pergantian presiden. Ia adalah pergeseran arah sejarah bangsa. Dari retorika revolusi ke stabilitas pembangunan. Dari politik massa ke politik negara. Dari Soekarno yang visioner ke Soeharto yang pragmatis. Dan dengan itu,
Indonesia memasuki era Orde Baru. Sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa kekacauan yang melanda Indonesia pada tahun 1965 sampai 1966 bukanlah lahir dari kehendak rakyat di bawah. Gejolak itu tumbuh dari atas, dari persaingan politik yang kian tajam, dari perebutan pengaruh antara kelompok-kelompok elit, dan dari pertarungan untuk menguasai panggung kekuasaan negara. Rakyat hanya menjadi penonton, bahkan seringkali korban, dari dinamika besar yang dimainkan para aktor politik pada masa itu.